Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi HRIS atau Human Resource Information System. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Afrizah dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Definisi HRIS. Human Resources Information System atau HRIS adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System. Selanjutnya, subsistem atau modul apa saja yang ada di dalam HRIS. Subsistem HRIS ada dua jenis macam, yaitu input dan output. Pertama, saya akan bahas input subsistem. Pertama, subsistem SIA atau sistem informasi akuntansi menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia berguna untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contoh, penelitian succession study, analisis dan evaluasi jabatan atau job analysis and evaluation. Ketiga, subsistem intelijen sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintahan, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, dan intelijen pesaing. Sedangkan output subsistem yang pertama, subsistem perencanaan kerja merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, subsistem perekrutan merupakan informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun eksternal. Yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja itu merupakan informasi sistem yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Selanjutnya, yang keempat, subsistem tunjangan merupakan informasi tentang penggajian dan pengompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Kelima, subsistem benefit meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Keenam, subsistem pelapor lingkungan ini adalah informasi sistem ini berhubungan dengan keluhan-keluhan kecelakaan dalam kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Materi selanjutnya, data apa sih yang dibutuhkan dalam HRIS? Yang pertama, data karyawan dari nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, dan lain-lain. Kedua, data penggajian dari gaji pokok, tunjangan, dan bonus, informasi rekening, bank pajak, penghasilan, dan potongan lainnya. Dan ketiga, data kehadiran dari jam masuk dan keluar, lembur dan absensi, jadwal kerja dan shift, serta informasi apa yang dihasilkan. Materi selanjutnya, informasi apa sih yang dihasilkan untuk HRIS? Yang pertama, informasi karyawan berupa profil lengkap karyawan, riwayat pekerjaan, dan pendidikan. Kedua, informasi penggajian berupa slip gaji, laporan penggajian, bulanan maupun tahunan, analisis biaya penggajian. Dan ketiga, informasi kehadiran berupa laporan harian, mingguan, bulanan, dan lain-lainnya. Nah, materi selanjutnya, siapa saja pengguna HRIS dalam perusahaan?
HRIS digunakan oleh berbagai individu dalam perusahaan yang masing-masing memiliki kebutuhan dan peran yang berbeda dalam sistem tersebut. Yang pertama, tim HR atau Human Resources. HR mengelola keseluruhan fungsi HR. Yang kedua, HR Staff melakukan tugas administratif sehari-hari. Recruiter mengelola proses rekrutmen dan training and development. Koordinator mengelola program pelatihan dan pengembangan karyawan. Kedua, eksekutif atau CEO. CEO dan CFO menggunakan laporan dan analisis HR untuk mengambil keputusan strategis termasuk perencanaan tenaga kerja dan analisis biaya. Ketiga, tim IT atau Information Technology. Administrator IT mengelola instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan sistem HRIS. Keempat, karyawan. Karyawan individu mengakses portal karyawan untuk melihat informasi pribadi, mengajukan cuti, melihat gaji, dan mengikuti program pelatihan. Dan calon karyawan menggunakan sistem rekrutmen untuk melamar pekerjaan dan melacak status aplikasi mereka. Selanjutnya, bagaimana dampak penerapan HRIS di dalam perusahaan? Penerapan Human Resources Information System atau HRIS di dalam perusahaan membawa berbagai dampak positif dan negatif, baik bagi perusahaan maupun karyawannya. Pertama, dampak positif. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Kedua, meningkatkan akurasi data. Tiga, meningkatkan kepuasan karyawan. Keempat, meningkatkan pengambilan keputusan. Dan terakhir, dampak negatif, yaitu terdiri dari memiliki ketergantungan pada sistem, masalah keamanan data, kekhawatiran dalam privasi, dan perubahan budaya dan resistensi. Dan itulah penjelasan saya tentang HRIS atau Human Resources Information System. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.